Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul In Hell. Gimana alur cerita selanjutnya? Langsung saja kita putar filmnya, let's check it out. Alkisah dimulai di sebuah penjara paling mengerikan di Rusia. Tempat itu benar-benar seperti neraka hidup. Seorang pria raksasa yang dirantai terlihat menghabisi narapidana lain tanpa ampun. Sementara para sipir hanya menonton tanpa rasa peduli. Beberapa saat kemudian, di dalam sel lain seorang pria berkulit hitam terlihat menulis sesuatu di buku catatannya. Namun tak lama setelah itu, dia mengambil tang dan membunuh teman satu selnya sendiri. Cerita lalu berpindah ke sebuah pabrik baja di Rusia. Di sana kita diperkenalkan dengan seorang pria asal Amerika bernama Kyle, seorang operator produksi yang baru dipindahkan ke Rusia bersama istrinya yang bernama Gray. Karena terlalu sibuk bekerja, Kyle jadi jarang pulang. Gray pun terus menelponnya, mengeluh karena mereka hampir tak pernah menghabiskan waktu untuk bersama. Tak ingin istrinya kecewa, Kyle akhirnya mengambil cuti dan berniat pulang malam itu. Saat perjalanan pulang, Kyle menelpon Gray. Mereka terdengar sangat bahagia karena akhirnya bisa bersama lagi setelah sekian lama. Namun, kebahagiaan itu berubah menjadi mimpi buruk. Gray yang sedang sendirian di rumah tiba-tiba didatangi seorang perampok. Wanita itu disiksa dan dilecehkan secara brutal. Suara teriakannya masih terdengar lewat telepon membuat Kyle panik setengah mati. Kyle mencoba menghubungi polisi. Tapi masalahnya, polisi Rusia tidak mengerti bahasa yang dia gunakan. Sesampainya di rumah, Kyle langsung hancur melihat tubuh Gray istrinya tergeletak tak bernyawa dan hanya mengenakan pakaian dalam. Di saat bersamaan, si perampok berhasil melarikan diri. Sementara lengan Kyle terlindas motor hingga terluka parah. Polisi akhirnya datang, tapi anehnya mereka justru menangkap Kyle. Singkat cerita, Kyle dan si perampok dipertemukan di pengadilan. Karena kurangnya bukti dan adanya permainan uang, hakim menyatakan si perampok tidak bersalah. Pengacara Kyle bahkan mengatakan kalau keluarga pelaku menyuap hakim menggunakan uang hasil kejahatan mereka. Mendengar semua itu, Kyle benar-benar hancur. Istrinya meninggal, hukum pun mengkhianatinya dan pelaku malah dibebaskan. Dalam amarah dan rasa putus asa, Kyle melakukan sesuatu yang nekat. Dia menembak mati si perampok tepat di ruang sidang. Akibat tindakannya itu, Kyle dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Bersama para napi baru lainnya, Kyle dibawa ke penjara paling mengerikan di Rusia bernama Krapapi. Penjara yang bahkan lebih buruk dari neraka. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh kepala sipir kejam bernama Jenderal Roschov. Pria korup yang menganggap napi hanyalah alat untuk hiburan. Di antara napi baru, ada seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Billy. Dari cara sipir memandangnya saja, kita sudah tahu kalau hidup Billy di tempat itu akan sangat mengerikan. Para napi kemudian dipaksa menyerahkan barang pribadi mereka. Salah satu sipir bernama Oleg meminta Kyle menyerahkan cincin pernikahannya. Kyle pun menolak karena cincin itu satu-satunya kenangan terakhir dari Gray. Namun Oleg merebutnya secara paksa, bahkan membuang foto Gray ke lantai. Dia memakai cincin itu di jarinya sendiri karena mengira harganya mahal. Hari demi hari di penjara, Kyle terus dihantui kenangan tentang istrinya. Dia sulit tidur, sulit makan, dan kehilangan semangat untuk hidup. Di malam hari, Oleg dan anak buahnya datang membangunkan Billy secara paksa. Pemuda itu dibawa ke sebuah sel lain. Tak lama kemudian, teriakan Billy menggema ke seluruh penjara. Ternyata Billy diserahkan kepada seorang mafia napi bernama Andre yang menyuap Oleg agar bisa memperkosanya.
Bagi mereka itu hanyalah hiburan, namun bagi Billy itu adalah awal dari neraka. Berbeda dengan napi lainnya yang ketakutan, Kyle terlihat tidak peduli. Dia masih tenggelam dalam rasa duka dan kebencian pada sistem hukum. Keesokan harinya, para napi keluar untuk sarapan. Tapi tiba-tiba Kyle menyerang Andre karena wajah pria itu mengingatkannya pada pembunuh istrinya. Akibat ulahnya, Kyle dihukum masuk ruang pengasingan. Tempat itu benar-benar menjijikan. Kotoran manusia terus mengalir dari atas, membuat siapapun kehilangan nafsu makan. Belum lagi suara jeritan napi lain di balik tembok yang terus mengganggu pikirannya. Hari demi hari berlalu, Kyle mulai kehilangan akal sehat. Dia bahkan sempat mencoba untuk bunuh diri. Namun setiap usahanya selalu gagal, seolah hidup memaksanya untuk tetap bertahan. Beberapa minggu kemudian, Kyle akhirnya dikeluarkan dari ruang isolasi. Tapi kini dia ditempatkan satu sel dengan pria misterius berkulit hitam bernomor 451. Para sipir memanggilnya Floyd. Pria ini adalah yang kita lihat di awal cerita. Oleg memperingatkan Kyle agar berhati-hati karena Floyd terkenal sangat berbahaya. Saat masuk ke sel, Kyle melihat bekas luka besar di punggung Floyd. Tapi anehnya pria itu hanya diam dan membaca buku. Keesokan harinya semua napi dipaksa bekerja membangun rel kereta. Setelah bekerja, Kyle dikunjungi adik iparnya yang bernama Paul. Paul memberitahu bahwa Grace sudah dimakamkan dengan layak di Amerika. Dia juga berjanji akan berusaha membebaskan Kyle lewat bantuan kedutaan Amerika. Di waktu yang sama, Kyle mulai mengenal Billy, Malakai, dan Anton. Billy menceritakan bagaimana dirinya bisa dipenjara. Semua berawal saat dia mabuk bersama seorang wanita, lalu mengalami kecelakaan mobil. Namun wanita itu kabur dan Billy dijadikan kambing hitam. Malakai kemudian menjelaskan bahwa penjara itu dipenuhi berbagai geng kriminal, dan salah satu yang paling berbahaya dipimpin oleh Bolt dan juga Andre. Malam harinya, Kyle bermimpi buruk tentang kematian Gray. Dia mengigau sangat keras hingga Floyd tiba-tiba mencekiknya. Namun anehnya, Floyd malah melepaskan Kyle dan kembali tidur. Keesokan harinya, suasana sarapan yang mulai hangat kembali rusak karena ulah Andre. Kyle akhirnya mencoba menyuap Oleg agar dipindahkan sel, tapi Oleg menolak karena uangnya dianggap kurang. Tak lama kemudian, para napi pun berkumpul di lapangan. Mereka akan menyaksikan Sparka. Sparka adalah duel brutal antar para napi yang dijadikan hiburan sekaligus ajang perjudian oleh para sipir. Para petinggi penjara bahkan bertaruh uang dalam jumlah besar. Pertarungan pertama mempertemukan Andre dengan napi dari geng lain. Andre pun menang telak. Namun malam itu Billy kembali dibawa paksa untuk diperkosa. Kali ini Billy mencoba melawan menggunakan sikat gigi yang sudah diasah tajam. Sayangnya, dia gagal dan malah melukai dirinya sendiri. Esok harinya Kyle tiba-tiba dipukuli para sipir tanpa alasan. Bukannya dihentikan, sipir lain justru ikut menikmati pengeroyokan itu. Kyle kembali dimasukkan ke ruang pengasingan. Disitulah perlahan dendamnya mulai tumbuh. Bulan demi bulan berlalu, Kyle mulai sadar kalau selama ini dia terlalu lemah. Dia pun mulai melatih tubuhnya secara brutal, berolahraga tanpa henti dan membentuk dirinya menjadi monster baru. Akhirnya usahanya membuahkan hasil.
Tubuh Kyle kini jauh lebih kuat dan lebih berotot. Untuk membuktikan perubahan dirinya, Kyle akhirnya ikut Sparka, dan lawan pertamanya adalah Andre. Pertarungan berlangsung brutal. Kyle sempat kalah telak, namun karena amarah dan tekad yang begitu besar, dia berhasil membalikan keadaan. Dan akhirnya Andre pun tumbang. Semua napi dan sipir terkejut karena mereka bertaruh untuk kemenangan Andre. Sejak hari itu, nama Kyle mulai ditakuti di seluruh penjara. Dia terus memenangkan pertarungan demi pertarungan. Para sipir mendapatkan banyak uang dari kemenangan Kyle. Namun kemenangan itu perlahan mengubah dirinya. Kyle menjadi kasar, lebih arogan dan mulai kehilangan jati dirinya. Floyd yang melihat perubahan itu justru merasa kecewa karena dia tahu kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Di sisi lain, Billy akhirnya mengaku kalau dirinya sudah tidak tahan terus dilecehkan. Dia berniat kabur dari penjara. Kyle yang iba kemudian memberinya sedikit uang. Namun rencana kabur Billy ternyata dibocorkan oleh Malakai demi mendapatkan bayaran dari Oleg. Billy pun tertangkap dan malam itu seorang monster raksasa bernama Palia menyiksa sekaligus memperkosanya secara brutal. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Billy memberi nasihat kepada Kyle. Tak lama setelah itu, Billy akhirnya meninggal dunia. Kematian Billy membuat Kyle mulai sadar. Selama ini dia terlalu sibuk menjadi monster baru sampai lupa siapa musuh sebenarnya. Musuhnya bukan sesama napi, melainkan sistem busuk dan para sipir korup yang menjadikan manusia sebagai hiburan. Sementara itu, Floyd akhirnya memutuskan untuk membantu Kyle untuk menghancurkan penjara itu. Tak lama kemudian, para napi mulai bersatu. Dua geng besar yang sebelumnya bermusuhan akhirnya berdamai. Mereka sepakat melakukan pemberontakan terhadap para sipir. Situasi penjara pun berubah menjadi kacau. Jenderal Rostov pun murka karena Sparka berhenti dan sumber uang mereka pun hilang. Dia lalu menyusun rencana terakhir. Kyle akan dipaksa bertarung melawan monster paling mengerikan di penjara, seorang pria raksasa gila bernama Mios. Pertarungan pun dimulai. Kyle sama sekali bukan tandingan Mios. Dia hanya bisa lari dan menghindar. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Kyle memukul-mukul tembok arena, Mios mendadak berhenti menyerang. Ternyata saat berada di ruang isolasi, suara pukulan di tembok itu selalu didengar Mios dari sel sebelah. Mios menganggap Kyle adalah satu-satunya teman yang pernah menemaninya. Karena itulah dia tidak tega untuk membunuh Kyle. Para sipir pun marah besar. Oleg bahkan menembak Mios tanpa ampun. Melihat itu, seluruh napi akhirnya meledak. Mereka memberontak besar-besaran. Penjara berubah menjadi medan perang dan di tengah kekacauan itu, Floyd mengajak Kyle untuk kabur. Floyd lalu menunjukkan catatan rahasia yang selama ini dia tulis. Semua pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan kejahatan sipir dicatat lengkap olehnya. Itulah senjata untuk menghancurkan penjara kerap api. Rencana mereka sederhana. Kyle harus keluar hidup-hidup dan membocorkan semuanya ke dunia luar. Namun sebelum itu, Kyle masih harus menghadapi Palia dalam pertarungan terakhir. Pertarungan pun berlangsung sengit, tapi kali ini Kyle menang telak.
This is forbidden. Jenderal Rostchop yang rugi besar langsung memerintahkan Kyle untuk dieksekusi diam-diam. Beruntung Floyd lebih dulu mengetahui rencana itu. Dia membentuk Kyle untuk kabur, lalu mengembalikan cincin pernikahannya, dan bahkan membuat kakek Oleg cacat sebagai balasan. Floyd lalu memberikan seragam sipir dan kunci mobil pada Kyle agar bisa keluar dari penjara. Kyle mengajak Floyd ikut kabur, namun Floyd menolak. Dia masih punya urusan yang harus diselesaikan. Floyd kemudian pergi menemui Jenderal Rostchop, dan malam itu dia membunuh pria tersebut demi membalaskan semua penderitaan para narapidana. You're not allowed in here. Out! Sementara itu, Kyle akhirnya berhasil keluar dari penjara neraka itu. Dia membawa catatan milik Floyd sebagai bukti seluruh kebusukan yang terjadi di sana. 3 bulan kemudian, penjara kerap api resmi ditutup. Para sipil korup termasuk Oleg dipenjara seumur hidup. Dan untuk pertama kalinya keadilan benar-benar ditegakkan. Semua itu terjadi berkat perjuangan 2 pria yang pernah dianggap monster, yaitu Kyle dan Floyd. Dan film pun selesai. Gimana pendapat kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Semoga terhibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk rekap film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.